Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Capricorn ya. Di bulan April akan ada masalah-masalah yang harus kalian pecahkan. Hidup memang akan dipenuhi masalah, tetapi selama itu ada solusinya ya. Jangan takut ya, kita tidak boleh fokus kepada masalah, tetapi akan fokus kepada solusi. Dan Tuhan akan mengirim dewa-dewa penolong untuk kalian Capricorn ya. Yang masalah apapun yang terjadi kepada kalian di bulan April akan ada dewa penolong yang datang. Kita akan coba buka ya, coba baca apa saja masalah yang akan terjadi, yang akan dihadapi Capricorn di bulan April nanti. Kita akan coba buka, semoga tidak resonate buat kalian tentang permasalahan ini ya. Semoga kalian tidak ada masalah sama sekali. Tapi bila pun ada, jangan khawatir, akan ada dewa-dewa penolong yang dikirim Tuhan untuk membantumu dalam mengambil keputusan, membantumu untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitanmu. Begitu ya Capricorn. Beberapa Capricorn akan memperoleh kebimbangan ya, kebimbangan dalam membuat keputusan. Lagi ada yang sakit hati ya, rupanya akan ada perpisahan, perceraian, mantan-mantannya. Semoga ada solusinya Capricorn sehingga tidak sampai menjadi mantan. Tapi intinya yang pertama adalah masalah kedudukan dan kebimbangan kalian. Kenapa di dalam perusahaan atau di dalam komunitas kalian yang seharusnya layak atau cocok untuk menjadi pucuk pimpinan ternyata tidak ya. Itu bisa kalian ternyata dilengsarkan atau diturunkan dari jabatan Anda, sehingga itu membuat tekanan-tekanan batin buat kalian. Beberapa di dalam yang dialami Capricorn sebagai kepala rumah tangga ya, ini ada yang sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga. Kita akan bahas dulu yang kepala rumah tangga yang kalah sama istrinya ya. Cowok Capricorn yang walaupun dia keras tetapi akan lembut kepada wanita ya. Dia kalah kepada istrinya sehingga di bulan April ini ada memang keputusan-keputusan yang membuat dia gerah ya, karena istrinya terlalu mengatur atau terlalu mendominasi keputusan. Kedua, buat Capricorn cewek, ada beberapa Capricorn cewek yang kalah sama anaknya ya, sehingga itu membuat tekanan batin buat dia juga, karena sebagai orang tua seharusnya keputusan-keputusan itu ada di tangan dia, tetapi ternyata keputusan-keputusan banyak diambil alih oleh anaknya. Begitu juga keputusan begitu juga permasalahan dengan Capricorn yang lajang, yang jomblo ya. Beberapa Capricorn yang jomblo kalah dengan keputusan adik-adiknya. Kenapa ya? Kenapa di bulan April itu seperti itu? Sekeras kepalanya Capricorn, bagaimanapun kok bisa kalah dengan keputusan-keputusan yang lebih sebetulnya dianggap yang lebih lemah lah ya. Kalau suami harusnya memutuskan tapi kalah sama istri memutuskan tapi kalah sama anaknya, sedangkan anak-anak yang lajang memutuskan tetapi kalah sama adik-adiknya dan kepada bawahan-bawahannya yang lainnya. Intinya itu ya, banyak permasalahan itu yang akan terjadi sehingga dia tidak bisa merayakan sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya ya, perayaan ini ya. Itu yang membuat tertekan hatinya Capricorn menjadi gundah gulana ya. Beberapa Capricorn juga dikhianati, diselingkuhi, dicurangi oleh beberapa orang ya, oleh istrinya, oleh suaminya, oleh pacarnya, oleh mantannya, dicurangi, dikhianati, diselingkuhi, dan itu memang berat ya. Perselingkuhan yang ketahuan yang membuat Capricorn tidak bisa ngomong apa-apa, sebetulnya tindakan-tindakan yang sangat brutal bisa dilakukan oleh Capricorn ya karena hal ini. Tetapi jangan ya Capricorn, jangan membuat kesalahan yang sama. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lebih baik
Kalau kalian tidak bisa memaafkan, ya biarkan saja. Kalau kalian tidak bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, lebih baik kalian diam ya. Kalau bisa, balas dengan kebaikan. Tetapi kalau tidak bisa, lebih baik kalian diam ya, diamkan saja. Terus satu lagi adalah keputusan. Keputusan di dalam rupanya ini di dalam urusan keluarga ada kecenderungan balik lagi di sini ya Capricorn. Ada campur tangan pihak luar yang membuat keputusan di dalam keluarga kalian ini terganggu. Ini adalah keputusan berdua sebenarnya, tetapi ikut campur mertua, ikut campur kakek nenek, paman, bibi, saudara besar yang di luar keluarga kecil kalian, membuat sama kalian gundah gulana, dan itu membuat tekanan ya kepada keluarga kecil Capricorn. Itu saya rasa sih kurang baik ya, dan Capricorn memang merasa tertekan dengan semua itu ya Capricorn ya. Tekanan-tekanan dari keluarga ya, dari istri, dari suami, itu membuat Capricorn benar-benar menderita ya, apalagi dari orang-orang yang lebih lemah seperti adik-adik atau orang luar yang seharusnya tidak berhubungan dengan kalian ya. Sedangkan untuk perceraian, perselingkuhan, saya sebetulnya malas ya membahas. Tapi ini muncul ya, mau nggak mau kita akan buka ya. Semoga ini menjadi dewa penolong yang cukup baik buat kalian ya Capricorn, supaya kalian bisa menemukan jalan dan langkah yang terbaik untuk kalian sekeluarga. Kita akan lihat ya zodiak apa. Yang pertama adalah Aries, yang kedua adalah Scorpio, yang ketiga adalah Cancer, dan yang keempat adalah Libra. Jadi segala permasalahanmu akan ada dewa-dewa penolong yang akan datang. Ini adalah sekedar simbol-simbol saja ya Capricorn, bahwa mereka akan dikirim Tuhan untuk membantumu menyelesaikan dalam masalah ini. Mungkin mereka bisa menjelaskan kepada istrimu, kepada adikmu, kepada anakmu, kepada orang luar yang ikut campur di dalam urusan keluargamu Capricorn ya, sehingga mereka bisa sadar bahwa di dalam keluarga itu keputusan harus dilakukan bersama dan sejajar ya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, sehingga semua bisa berjalan dengan baik ya. Di dalam hal kemenangan-kemenangan yang seharusnya kamu raih ya, sesuatu kebahagiaan yang kamu raih, ternyata kalian tidak bisa meraihnya karena diserobot orang lain, diberikan oleh keluarga lain, diberikan kepada keluarga lain, yaitu kalian bisa meminta advice kepada seorang Scorpio yang sangat jeli ya untuk menganalisa sesuatu ya. Scorpio benar-benar sangat jeli menganalisa masalah, sehingga dia bisa menemukan celah-celah untuk memperbaiki permasalahan itu, dan dia bisa mencari solusinya. Aries yang terbuka juga bisa memberikan jalan yang objektif. Dia omong apa adanya, bisa membuat jalan keluar dari hubungan yang tidak sehat, hubungan yang toksik antara kalian dan pasangan dengan adik dan orang luar, yang orang yang lebih lemah, yang karena kekuatan power di belakangnya bisa menjadi mengalahkan kalian. Mungkin karena istri yang lebih kaya, atau anak yang sekarang udah kaya raya yang ya tidak mau mendengarkan kata-kata ibunya lagi, itu menyakitkan banget ya. Atau adik-adik yang lebih kaya juga yang merasa arogan, lebih pintar, mungkin mereka sarjana dan kalian cuman SMA, merasa dia lebih pintar dan tidak mau nurut, dia mau mengambil keputusan segalanya. Itu yang membuat kalian tertekan. Kalian bisa minta advice kepada Cancer atau Libra juga. Libra bijaksana dan dia benar-benar sangat hati-hati, tidak akan merugikan pihak manapun di dalam mengambil keputusan. Sedangkan Cancer juga sangat cermat dan teliti, dengan sabar akan menganalisa, hampir mirip Scorpio ya, menganalisa segala permasalahan yang terjadi. Perselingkuhan yang terjadi memang berat ya.
Kalaupun itu terjadi ya Capricorn, kalau memang kalian memang sangat mencintai, ya anggap aja tidak ada. Tetapi kalian memang harus teliti dulu. Apa yang kalian lihat belum tentu itu yang terjadi. Apa yang kalian dengar belum tentu itu yang terjadi ya. Jadi kalian benar-benar harus meneliti, ini masalah sensitif banget dan ini sangat penting ya, sangat apa ya namanya, sangat sensitif lah ya, nggak bisa diomong. Kalian benar-benar harus benar-benar cermat karena bisa jadi pihak lain yang ngomporin, pihak lain yang membuat sesuatu agar kalian sakit hati, atau agar kalian pisah, atau agar kalian putus dari pacar kalian ya, kemudian diambil alih sama dia pacar kalian ya. Itu bisa-bisa terjadi. Jadi biarkan pikiranmu tenang, walaupun hatimu panas, tetapi kalian harus tenang. Jangan mengambil tindakan apapun selagi kalian masih emosi. Mintalah advice kepada Aries, Scorpio, Cancer ataupun Libra. Semoga itu bisa mengademkan pikiran kalian dan kalian bisa mengambil jalan yang terbaik dengan permasalahan-permasalahan itu. Bila memang kasusnya tidak terlalu berat, selingkuhnya baru tipis-tipis, oke lah ya, bisa dimaafkan ya. Moga-moga tidak diulangi kembali. Mungkin itu juga sebab kalian yang kurang memperhatikan mereka ya. Bisa jadi ya Capricorn, soalnya orangnya cukup cuek ya. Cukup cuek dengan apa hal yang terjadi ya Capricorn ya. Dia bebas-bebas aja orangnya, jadi membiarkan semuanya itu kayaknya nggak ada apa-apa. Itu yang bisa menyebabkan pasangan kalian salah interpretasi sehingga dia melakukan perselingkuhan karena dianggap kamu terlalu cuek ya, tidak memperhatikan mereka, kurang memperhatikan mereka, sehingga bila ada yang mereka yang memperhatikan lebih dari kalian, dia bisa pindah ke lain hati. Keputusan ya Capricorn, kalian yang seharusnya bisa, atau Capricorn adalah seseorang yang jago membuat keputusan. Dalam hal kepintaran dan kecepatan dalam berpikir, Capricorn adalah yang nomor satu. Kecerdasan boleh diambil Gemini atau Scorpio ya, tetapi kecepatan dalam mengambil keputusan itu memang Capricorn lah jagonya. Dia sangat cepat dan benar-benar secara logika itu bagus sekali, nomor satu di logikanya ya, sehingga kadang-kadang di intuisinya dia agak lemah ya. Capricorn yang pinter dan selalu tegas itu bisa jadi kalah karena kekuatan keluarga atau omongan pihak lain, turut campur mertua, turut campur papa mama kecil tuh ini ya, paman bibi ya, papa kecil mama kecil tuh paman bibi bude pak de oma opa, itu bisa mempengaruhi keputusan dan itu meresahkan Capricorn karena Capricorn seseorang pengambil keputusan ya, dia tidak ingin disetir juga, dia yang ingin mengambil keputusan, sehingga bila dia kalah atau gagal dalam mengambil keputusan itu menjadi beban buat dia. Begitu ya Capricorn ya, bisa kalian minta advice kepada orang-orang ini, Aries, Scorpio, Cancer, dan Libra. Tetapi bagaimana ya bila orang-orang ini tidak dikirim atau tidak ketemu dengan dewa-dewa penolong ini yang dikirim Tuhan untuk menyelesaikan atau membantu permasalahannya Capricorn ya. Kita akan lihat ya keputusan apa yang harus diambil Capricorn, solusi-solusi apa yang terjadi ya, solusi-solusi apa yang harus diambil. Ada don't be deterred by challenge, set aside your concern from no. Falling love, ternyata memang kalau ini sih kalian harus falling love lagi ya, tiba-tiba jatuh cinta lagi ya, buatlah diri kalian jatuh cinta lagi. Tapi intinya Capricorn, Pak Capricorn, semua yang terjadi bila
Tidak ada dewa penolong yang dikirim Tuhan kepada kamu untuk menyelesaikan segala macam kesulitanmu. Ingatlah bahwa Tuhan sudah memberikan suatu talenta yang begitu besar kepada semua Capricorn sejak dari lahir ya. Kecerdasan, kecepatan dalam mengambil keputusan, kecepatan pikirannya, logika yang sangat bagus bisa membantumu dalam menyelesaikan pilihan-pilihan atau bisa membantumu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan ya. Bila kalian memang tertekan dengan keadaan di mana kalian tidak lagi bisa mengambil keputusan dan keputusan diambil oleh orang lain yang kamu terpaksa menjalaninya, rubahlah itu pelan demi pelan, pelan ya, step by step. Karena walaupun kalian keras ya Capricorn, tapi kalian untuk menentukan atau mengambil atau bila kalian menginginkan suatu tujuan, kalian akan sangat sabar untuk menunggu hal itu terjadi ya. Jadi tidak mudah untuk merubah segala macam keputusan-keputusan yang terjadi, tetapi kalian bisa dengan perlahan ya, sedikit demi sedikit untuk mempengaruhi mereka dan membawa dirimu menjadi pengambil keputusan kembali sebagai sebenarnya apa adanya seorang Capricorn. Untuk permasalahan-permasalahan itu karena kalian terlalu mencintai. Perlu diketahui ya, Capricorn itu kalau sudah cinta akan bucin ya. Dia akan menjadi budak cinta, benar-benar akan tunduk kepada pasangannya. Kecuali satu, yaitu dalam mengambil keputusan. Kalau dia memberikan yang terbaik buat kalian pasangan-pasangan Capricorn, bukan berarti dia kalah ya sebenarnya, tetapi itu karena respect Capricorn terhadap kalian, respect Capricorn terhadap pasangannya, rasa hormat Capricorn kepada pasangannya, rasa sayang Capricorn kepada pasangannya yang sering disalahartikan oleh pasangan-pasangan Capricorn, termasuk kepada keluarga, termasuk oleh keluarga-keluarga pasangan Capricorn ya, sehingga dia turut campur, terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Capricorn. Tunjukkan itu ya Capricorn, pelan-pelan kesabaranmu, bagaimana kalian menentukan tujuan yang sudah kalian tetapkan. Kesabaran itu akan seluas samudra ya. Itu sudah ada padamu dan Tuhan sudah memberikan itu, anugerah kalian. Semua Capricorn diberi intelijensi yang tinggi itu dari Oro ya. Itu yang akan membawamu menjadi juru selamat, menjadi dewa penolong di setiap kesulitan. Yaitu adalah Tuhan sendiri yang ada pada dirimu ya, selalu membantumu, selalu menjadi juru selamatmu, selalu menjadi juru penolongmu. Ada di dirimu sendiri berupa hati nurani dan intelijensi yang tinggi yang bisa kalian combine, bisa kalian gabungkan menjadi sebuah tindakan yang benar-benar bisa diterima oleh semua orang yang selama ini mencampuri urusanmu. Begitu ya Capricorn. Di dalam urusan kamu diselingkuhi, dia selingkuh dan tiba-tiba mengkhianatimu, mengkhianati hartamu, mengkhianati kepercayaanmu, kalian bisa menyembuhkan sendiri, mencari penyembuhan sendiri dengan jatuh cinta dengan tiba-tiba kepada dia lagi ya, sehingga kalian memaafkan begitu saja. Memang Capricorn memang dikenal dia gini ya, tidak dendam walaupun dia selalu ingat. Tetapi setelah orang itu minta maaf, dia akan serta-merta melupakan ya. Tetapi kalau dia tidak meminta maaf, dia akan ingat seumur hidupnya. Ini yang selain kelebihan, memang ini salah satu kelebihan intelijensi yang tinggi dan daya ingat yang sangat kuat selain Pisces ya. Dalam zodiak yang mempunyai daya ingat yang sangat kuat adalah Pisces dan Capricorn ya. Selain Pisces yang mempunyai daya
ingat yang sangat kuat, Capricorn juga walaupun dia sudah memaafkan tetapi dia tidak melupakan seumur hidupnya, kecuali yang salah ini meminta maaf benar-benar dengan hati yang tulus, dan Capricorn akan dengan ikhlas untuk melupakan semuanya ya, menganggap itu tidak ada. Dan itu bisa kalian selesaikan sendiri ya Capricorn ya. Kalian bisa jatuh cinta dengan sangat mudah ya. Walaupun menentukan pilihannya akan memakan waktu yang lama, tetapi Capricorn adalah salah satu zodiak yang bisa jatuh cinta dalam pandangan pertama. Bahkan dalam 5 menit pertama dia sudah bisa jatuh cinta ya. Dalam Capricorn, sakit hatimu bisa kamu sembuhkan sendiri dengan kesabaranmu, dengan logikamu, dengan intelijensimu yang tinggi dan kesabaranmu. Semoga semua bisa kalian selesaikan ya di bulan April ini dengan sebaik-baiknya. Ingat, intinya penyelesaian dalam semua masalah, solusinya sudah ada di dalam pikiranmu dan hati nuranimu. Salam sahabat Toto.